Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Materi saya kelihatan? Iya, kelihatan. Kelihatan. Di sesi kelas hari ini kita akan mengenalan bisnis dan pemasaran online. Saya optimis lah untuk teman-teman yang masih muda pasti paham soal digital. Bisa mungkin nanti kita akan sharing karena tujuan dari pembelajaran kita nanti ini akan masuk berkaitan dengan konten yang akan kita isi di Simple Business Plan besok. Yang sebentar sore bisa juga sudah mulai kita isi. Oke, sebelumnya kita tebak gambar ini. Ini gambar apa nih? Harimau. Ada berapa harimau di layar? 4. Ada yang 5. 6. 5. Ada yang 6. 5. 7. Ada yang 7. 7 bulan. 7 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7, Pak. 7. Ada yang 7? Yang 7 siapa nih? Saya. Siapa 7, itu saya? Sri. Sri, 7 Sri. Ada yang lebih dari 7? Saya Li. Ibu Sri bisa kasih lihat kita yang 7 yang mana? Yang 7 itu ada di pohon Bisa batang pakai pohon. bisa pakai not? Not. Ah? Ini yang Tunggu. pensil lingkar-lingkar itu yang mana itu? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oh, saya Li. Aplaus untuk Ibu siapa? Bagus fokus nih. Ada yang lain? Ada yang dapat lebih dari 7? Sudah. Cukup mini, 7 mini. Nggak ada mi. Tambah-tambahin dong. Oke, jadi jumlahnya itu ada 17. Wih. 17. 17 ya. Jadi itu kelihatan semua itu kepalanya harimau itu. Oh iya. Jadi jumlahnya ada 17. Oke, lanjut lagi. Ini bisa di Sekarang sebutkan warna gambar pada slide berikut ini dengan cepat. Siap? Siap. Siap, senior. Nih. Warna apa? Putih. Putih. Ini Merah. harus cepat ya, cepat. Ya. Ini Kuning. biru, ada kuning, ada biru. Ini Biru. Ungu. Hijau. Hijau. Merah. Merah. Kuning. Orange. Putih. Putih. Ungu. Ungu. Biru. Kuning. Merah. Pink. Merah. Merah atau pink Hijau. itu ya? Hijau. Hijau. Biru. Biru muda. Biru langit. Ungu. Ungu. beda jawabannya semua. Hijau. Kayaknya layar kamera aja nih yang beda-beda warnanya. Oyeng. Biru. Masih. Hijau. Biru. Biru. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Sudah bagus ini fokusnya nih sedikit. Nah, bisa minta tolong Ibu Dharma bisa bantu baca? Oke. Saya suka susu sapi. Hampir setiap hari saat sore hari saya selalu minum susu sapi. Saking seringnya sampai saya sulit sekali minum jenis yang lain selain susu sapi. Sehingga sampai saat ini saya senang sekali dan susah lupa sama susu sapi. Oke, pertanyaannya adalah berapa jumlah huruf S pada kata tersebut? Satu. Ayo, ada yang lain.
Berapa? Yang lain? Mana yang lain? 23. Satu. Hah? Satu. 1, 2, 3, 4, 5, 35. 35. Ya, yang lain, yang lain. Satu. 36, Pak. 36. Oke, ada 35, ada 36. Satu, Pak. Oh, pada kata tersebut 1. Oke, fokus ya. Kemarin yang lupa. Hai, fokus. Jadi jumlah kata S, jumlah huruf S pada kata tersebut ada berapa? 1. Oke, 1. Mantap. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke, baik teman-teman sekalian. Tujuan sesi kita hari ini untuk mengetahui dasar dari bisnis dan pemasaran, kemudian melakukan pemasaran online secara sederhana. Bisnis online, setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet yang meliputi jual beli maupun penyedia jasa secara online. Nah, coba kita diskusi ya. Bisa dilihat di Jamboard masing-masing. Yang slide 1 ya, Pak? Saya share dulu. Oke, di frame 14 ada yang bertanya mengapa bisnis online. Saya akan kirim teman-teman ke nanti bisa teman-teman langsung isi ke Jamboard, boleh. Nanti bisa ditulis room berapa, mengapa harus melakukan bisnis online. Kemudian pertanyaan kedua, yang mana sih itu yang dimaksud bisnis online? Apa-apa itu yang kita maksud bisnis online? Apakah Shopee apa segala macam? Yang mana sih yang dimakatakan bisnis online? Oke, dimengerti? Kita ada 14 orang. Saya bagi 4. Ada 4 room. Oke. 4 room. 5 menit cukup ya? Cukup ya? Kita 5 menit di breakout room aja. Saya bagi jadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok diskusikan mengapa bisnis online dan yang mana sih itu yang dimaksud bisnis online. Oke, bisa? Bisa. Oke. Dadah semuanya. Dadah. Ini yang 3, Ibu Jihan, Resa, Tari. Kalau ini Jihan kemarin nanti siangan baru datang. Kalau Resa kemarin ini dari pagi aktif. Okay. Kemudian Sinar Lestari ini memang agak kemarin juga boleh. Ini calon pengantin ini kayaknya. Sinar Lestari. Monika. Sibuk di mengurus berapa? 27 katanya. Oh, main kan? Nggak boleh pipi gampang. Ini gampang. Jihan.
Reza. Reza kan namanya? Atau Anggerai? Halo. Maaf Pak. Iya. Tidak di jaringanku Pak. Tunggu dulu. Oh iya. Apa-apa Ji. Ibu Reza di mana kah? Di Mariso Pak. Oke. ABDSI juga? Atau aku mandiri? Iya. Ibu Jihan, Dinar Lestari. Nah, sudah ada di sini. Jadi kalau mau dicek itu yang aktif tidak ada orangnya. Iya. Kalau diberi aktif tidak muncul. Betul. Kelihatan. Itu Kak. Nggak ngajar Kak hari ini? Sebentar saya ada TOT lagi. Saya peserta untuk dikirim ke Sorong. Wah, mantap. Jam 2 sebentar waktu Makassar. Dengan besok pagi, makanya besok pagi saya tidak bisa bersamai. Tapi kayaknya tetap harus ada join ya, karena nanti ada ini. Jadi masih pakai akun yang lain juga apa? Iya, nanti saya pakai di tablet. Di sini di HP. Nanti saya belajar pakai tablet. Oke, sip. Soalnya, tapi kalau misalnya saya tidak on di sini gimana ya? Di mana Kak? Nggak apa-apa sih sebenarnya sih kayaknya, cuma bagus juga kalau ada sempat dicari. Nah itu dia maksudnya apalagi terakhir Dek. Iya. Kalau peserta lebih cepat bisa nerima sih sebenarnya kalau saya tak masalah gitu. Karena besok pagi itu saya praktek bawakan materi. Kasih online saja Kak, kasih masuk saja kan. Oh gitu, oh ya. Nanti saya besok cari cara gimana ya. Iya. Oke sip. Karena ini sebenarnya kemarin saya juga lupa itu Kak. Saya kira hari Rabu mulai. Oh, Rabu, Kamis, Jumat ya? Saya kira baru hari ini mulai, jadi saya kan harusnya kan dengan ini Pak Bahrul kan. Oh iya, benar. Tapi bilang kita yang masuk, saya bilang oke Pak, kalau enggak karena nanti di berikutnya kita samakan. Iya Kak, tapi sebenarnya kemarin itu memang kita yang berdua di 3 yang jalan. Nah, makanya saya kasih tahu itu Pak Salman. Ini jadwalnya kayaknya salah ini. Soalnya saya juga dengan Kak Iwana itu di kelas Bone dengan jadwal yang sama. Saya udah bilang di grup itu benar tentang api. Ya begitulah Kak. Biasa banyak semua kesibukan. Oke. Ini yang pakai pen ini siapa ini? Coret-coreti gambar ini. Oke, silakan room 2 sudah masuk. Ini room 4 sudah ada. Ini siapa punya yang lebih efektif? Ini room 2. Room 2 juga sudah ada. Room 4. Ini lebih efektif siapa punya nih? Lebih efisien. Room berapa ini lebih efisien ini? Tunggu, belum selesai, Pak. Masih sebentar mengetik, Kak. Oke. Room berapa itu? Room berapa? Room 2, room 3. Room 3. Room 3 ya. Oke. Room 1 mana nih? Ini room 2 ini lincah sekali nih. Room 2. Contoh. Oke. Room 4. Yaitu Shopee. Room 1 juga sudah muncul.
Bukalapak, Lazada, ID. Oke, silakan ditulis di ininya. Sudah semua? Room 1 Ini ya. sudah ada, room 2 sudah ada, room 4 sudah ada, room 3. Kenapa begini? Aduh. Coret-coret itu. Di apa ini itu? Di reset. Hapus Ki. Hapus, delete. Pisil-pisil kita hapus. Menulis. Siapa lagi itu menulis ini? Sudah. Hapus. Iya. Baru nama-namanya sini kan nama-nama hewan tuh, ada hamster, ada naga. Siapa ini pakai naga? Ada hamster. Aduh, kenapa begini? Ada kapibara. Lebih efisien, target market lebih cepat, sasaran. Ini punya siapa ini? Lebih efisien, target market lebih cepat, sasaran, media sosial lebih cepat dijangkau, memiliki pilihan lebih banyak. Room 2 tidak keluar rumah lagi. Oke. Bisnis online. Oke, ini room 4 ini bisnis pemasaran menggunakan internet dia. Oke. Room 2 contoh bisnis. Oke. Sudah semua ya? Ini ya saya tidak dapat room berapa ini? Room 3 mana? Oh ini ya, lebih efisien ya. Room 3 warna. Majel, selesaikan. Yang lebih efisien ya? Ini ya. Sebentar, Pi. Masuk. Hah? Ini ya. Benar ya? Udah benar ya ini ya? Bisa punya toh? Iya. Ada pelatihan ku ikuti. Oh. Oke. Latihan. Udah benar ya? Oke, sip. Nanti saya coba. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini sudah sampai masih ada mungkin yang masih menulis, sampai bisa kita lihat bahwa kenapa sih harus bisnis online? Bisnis online bisa menjadi peradaban baru bagi dunia usaha. Kemudian bisnis online karena bisnis online lebih mudah dilakukan, lebih dekat dengan masyarakat untuk berkomunikasi dalam melakukan pemesanan tanpa harus keluar rumah. Oke, bisnis online lebih efektif dan efisien. Oke, bisnis online pemasaran lebih mudah, efektif, jangkauan luas. Kemudian tidak keluar rumah lagi, jualan bisa dilakukan di mana saja. Siapa coret-coret ini? Saya ku hapus Ki. Ku hapus lagi. Oke, bisnis pemasaran menggunakan media lebih efisien. Contoh bisnisnya Shopee, Bukalapak, Lazada, JDID dan lain-lain. Kemudian lebih efisien, target marketing lebih tepat sasaran dan segala macam. Oke. Teman-teman udah bisa kasih gambaran kepada kita semua berkaitan dengan bisnis online. Jadi seperti itu apa yang telah teman-teman sampaikan udah bisa kita lihat bersama. Kita kembali ke slide ya. Jadi contoh misalnya reseller atau dropping kan, kemudian blogger atau YouTuber, jasa desain grafik, admin, sosmed, agen properti, kursus online, dan lain-lain. Ini semua bisnis yang berbasis online. Jadi, setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet yang meliputi jual beli maupun penyedia jasa secara online. Jadi, setengah ataupun seluruh aktivitasnya, bisnisnya melakukan berhubungan dengan internet, baik itu jual beli ataupun jasa, maka mereka masuk kategori sebagai pebisnis online. Kemudian mengapa sih harus bisnis online? Teman-teman sekalian, semua orang ada di internet. Jadi data memperlihatkan kepada kita pengguna internet dunia per Januari 2021 mencapai 4,66 miliar jiwa. Kemudian bisa lebih hemat biaya. Tidak perlu dulu mungkin orang pakai bayar sewa toko kan, sewa ruko, kemudian cetak brosur, pasang iklan. Nah, sekarang kan sisa modalnya cuma satu. Apa itu ya, kuota internet misalnya. Nah, kemarin di kelas pare-pare ada yang tanya saya, Pak bagaimana kalau pakai influence, pakai Telegram? Saya bilang, oh silakan saja.
kalau dianggap lebih efektif dan lebih mudah, lebih murah, nah, boleh digunakan. Atau mungkin memang teman-teman ini justru jadi selebgram kan, nah, bisa berjualannya lebih mudah. Sekarang di endorse itu lebih banyak orang main di marketing sistem endorsement kan. Boleh, silakan aja yang mana yang lebih efektif dan efisien menurut teman-teman. Kemudian menjangkau lebih banyak orang. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pengguna internet Indonesia itu mencapai 171 juta orang, yang 98% mengakses melalui handphone. Bisa kita bayangkan menjadi hampir 98 itu sudah mengakses melalui handphone. Jadi hanya 2% lah yang menggunakan laptop. Atau mungkin ada yang pakai laptop, dan rata-rata yang pakai laptop itu biasanya mereka pakai handphone juga. Kemudian yang keempat, tidak ada batasan. Jadi bisnis online dapat dilakukan kapanpun dan dapat dilakukan di manapun. Kemudian ini contoh beberapa e-commerce yang menjadi tulang punggung ekonomi, di salah satunya marketplace. Google memperkirakan bahwa ukuran pasar akan mencapai 53 miliar pada tahun US dollar pada tahun 2025. Ini tadi ada beberapa yang sudah disebut nih, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Orami, Bineka, JDID, Belanja, atau Salora, dan sebagainya. Perusahaan data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, analisis data advertising atau ADA, mencatat ada lonjakan pada penggunaan aplikasi berbelanja online sampai 300% pada saat pemerintah menerapkan social distancing diterapkan akibat pandemi. Jadi sejak COVID ini luar biasa, orang bergeser betul pola hidup, bermigrasi cara beradaptasinya sampai 300% kenaikan. Jadi luar biasa lonjakan perubahan sistem bisnis, khususnya dalam sisi pemasaran, termasuk dalam aspek pemasaran. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang harus disiapkan? Nah, yang pertama, akun media sosial. Jadi kita selalu menyarankan kepada teman-teman pelaku usaha bahwa silakan gunakan akun media sosial, kalau perlu dipisah. Jadi jangan akun pribadi dijadikan akun bisnis. Nanti orang bingung ini jualan produk atau jual dirinya ini. Karena banyak foto-fotonya juga upload ini. Ini yang mana dijual ini? Bajunya kah atau orangnya kah atau apa? Jadi Bapak Ibu silakan akun media sosial dengan IG, dengan Facebook lebih mudah ditemukan, lebih terpercaya. Orang Indonesia lebih suka belanja langsung ke Facebook misalnya atau ke Instagram. Kemudian cepat untuk bisa memviralkan produk barang ataupun jasa. Kemudian marketplace. Jadi marketplace itu menurut ICID terbesar di Indonesia. Jadi e-commerce di Indonesia menurut ICID terbesar di ASEAN. Jadi luar biasa betul bagaimana online ini bisa ciptakan pasar. Tapi di sisi lain juga kehadiran bisnis online ini justru membuka persaingan penjualan produk atau jasa itu semakin ketat. Sekarang orang luar Indonesia pun bisa jualan di Indonesia. Ini tantangan besar buat kita semua. Yang terakhir adalah website. Jadi website bisa ada, bisa tidak ada. Haruskah itu ada website, Kakak? Bilang, ya, boleh. Karena website sebenarnya cenderung menambah kredibilitas, mempercepat kemungkinan muncul di Google, kemudian menjaring pembeli baru, cukup murah. Ya, saya mungkin termasuk orang yang sering memunculkan trust belanja ke salah satu pihak itu ketika saya melihat mereka sudah punya alamat website misalnya, atau ada kontak person yang lebih jelas. Itu akan lebih mudah memunculkan trust orang terhadap produk atau jasa yang kita jualkan di online. Kemudian internet marketing terdiri dari, ini ada beberapa contoh yang saya yakin teman-teman pasti sudah tidak familiar lagi, sudah sangat familiar lagi ke internet marketing yang ada di slide ini. Ada Google Ads. Ada yang punya Google Ads? Ada yang pakai Google Ads? Ada yang pakai Facebook Ads atau Instagram Ads? Enggak. Harusnya ada ini. Ini Facebook Ads, Instagram Ads ini lebih agak murah juga ini.
Tapi sekarang kayaknya aturannya per 40.000 rupiah kayaknya. Itu bisa Bapak Ibu pakai. Iklannya lebih bagus, lebih murah. Instagram. Nah, yang punya apa? Yang sudah punya page siapa nih? Facebook page ada? Yang punya Facebook page Facebook page halaman. Ada? Belum ada ya? Nah, yang Instagram Ads, yang Instagramnya Instagram profesional ada? Ada. Oke. Ada ya? Wow, kalau anak pebisnis ini belum ada, wah sayang juga nih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Kemudian sosial media marketing. Nah, jadi sosmed, Facebook. Jadi teman-teman silakan nge-post produk atau jasanya melalui halaman akun bisnisnya. Kalau Facebook bisa di-post ke page-nya, Instagram juga begitu. Nanti punya pribadi bisa dipakai untuk merepost itu. Jadi memang tetap kita munculkan pendekatan ke produk atau jasanya. Nah, ini ada media sosial marketing, Facebook, Instagram, TikTok. Nah, siapa anak TikTok sini? Andina. Oh, Andina. Wah, mantap itu. Sekarang TikTok keren sekali. Tidak. Sekarang banyak banyak orang, bahkan di TikTok sendiri sudah mulai bikin seminar-seminar entrepreneur tuh. Karena mereka bisa gunakan TikTok sekarang ke TikTok bisnis. Nah, itu bisa Bapak Ibu pakai. Sekarang itu kenapa TikTok bisa cepat muncul? Karena TikTok itu tadi bisa menyampaikan beberapa model-model aktivitas sosial masyarakat yang dengan konten yang berbeda, bahkan sangat menarik. Orang bisa ini, walaupun mungkin ini kita ambil dari sisi positifnya ya. Kemudian linked ID dan segala macam. Kemudian ada yang namanya search engine optimize, nah, atau SEO, orang kalau saya sih bilangnya SEO. Susah itu kalau bahasa Inggris dibaca, bro. Jadi ada yang pakai SEO, ada yang pakai SEO? Kayaknya Bu Kiki mana nih? Bu Kiki itu kayaknya pakai SEO deh. Terus ada yang punya email marketing. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, pertama saran saya, jangan pernah membuat sebuah produk atau jasa, kemudian men-share alamat emailnya menggunakan alamat email pribadi. Sekarang kan teman-teman bisa bikin email sendiri. Nggak apa-apa bikin akunnya. Akun bakso.com, bakso@gmail.com. Kemudian jalangkoteena@gmail.com, nggak apa-apa. Walaupun masih pakai .com pun kepikir lebih bagus. Lebih bagus jalangkote@gmail.com ketimbang ftr@gmail.com gitu. Atau dibuat admin1 kaos@gmail.com. Itu akan lebih kelihatan profesional ketimbang menggunakan akun pribadi. Jadi bisa Bapak Ibu pakai untuk pendekatan kepentingan bisnis masing-masing. Kemudian konten marketing. Jadi ya sekarang banyak lah konten-konten marketing, mau foto, mau video, mau cerita mini movie dan segala macam. Terus mobile marketing, web analysis, analistik, video marketing, YouTube marketing. Siapa nih anak? Siapa yang sudah punya channel ini? Ada yang punya channel YouTube? Ada. Wah, mantap. Ini Ibu Andin ini kayaknya memang anak-anak sosmed ini. Ada YouTube-nya, ada TikTok-nya kan. Keren ini, keren. Bisa diarahkan ke pendekatannya ke bisnis. Kemudian Messenger atau chatbot. Ada WhatsApp, ada Telegram, Facebook, Messenger, dan lain-lain. Kemudian e-commerce, ada Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain-lain. Kemudian masih banyak lagi internet marketing yang bisa digunakan untuk kepentingan bisnis. Jadi saya yakin dan percaya teman-teman, apalagi generasi milenial ini adalah generasi paling paham lah suhunya digital lah semuanya. Makanya harus bisa memaksimalkan betul semua internet marketing yang tersedia. Kalau belum punya modal yang besar, tidak apa-apa lah pakai yang gratisan gitu kan. Jangan sampai teman-teman mau jualan di Facebook, mau jualan di Instagram, temannya atau pengikutnya sedikit.
atau pakai Telegram. Tapi misalnya temannya sedikit, nah itu kan agak repot juga. Jadi penting untuk teman-teman bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Karena aku pikir semua punya handphone, semua bisa digunakan, dijual kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan handphone. Kemudian strategi online dengan memanfaatkan channel marketing online yang mudah dan murah. Kalau di Google ada Google My Business. Ini teman-teman bisa bikin sendiri. Sekarang sudah bisa bikin akunnya. Ya, dulu itu ada istilahnya ulas saya kan. Kalau kita masih toko-toko dulu, orang-orang Google itu datang itu cari ya ulas kita. Yang sudah punya usaha ada berapa orang? Yang sudah punya usaha ada kan? Yang pengusaha ini, kalau saya lihat ini anak. Oh iya ada. Ada anak aku mandiri, anak-anak BDSI, usaha-usaha ini. Saudara juga, Pak. Berusaha untuk hidup juga kan bagian dari usaha kan. Oke, jadi bisa pakai Google My Business, kemudian sosial media, marketplace, dan website. Jadi teman-teman sekalian dapat memanfaatkan channel marketing yang mudah dan murah. Ini My Business kan bisa bikin itu gratis. Jadi ada versi gratis yang kalau mau ibu mau maksimalkan boleh yang pakai premium atau yang pro untuk mengiklan. Kemudian di sosial media kita bikin Facebook Ads, Instagram Ads yang profesional itu juga bisa dibikin gratis. Cuma mungkin kalau mau mengiklan bisa bayar, boleh. Kemudian marketplace dan segala macam. Ada beberapa marketplace kan bisa jualan gratis. Nah, itu teman-teman usahakan. Jadi teman-teman juga bisa ngomong ke orang, saya punya toko, ada 10 ini toko saya. Wih, orang kaya ini. Punya toko 10. Di mana toko tak? Ya, di Tokopedia 1. Kan? Di Lazada 1. Itu benar itu. Dan itu tidak salah. Karena memang sekarang itulah pasar, itulah model bisnis kekinian, itulah model bisnis yang ada sekarang. Karena kalau kita tidak masuk jualan ke situ, itu orang lain yang akan jualan. Sekarang bahkan di beberapa, saya tidak sebut coba ini ya, beberapa platform marketplace itu produk-produk dari luar itu banyak itu orang sudah jualan. Dan sayang kalau mereka-mereka yang orang luar yang memaksimalkan peluang itu kita tidak jualan. Makanya silakan teman-teman yang punya produk jasa bikin toko. Sekarang ruko-ruko itu sudah banyak yang tidak laku lah. Kalau sekarang orang lebih banyak ke online. Apalagi jasa kurir, aplikasi kurir berbasis aplikasi kan sudah banyak nih di jalanan, sampai mayoritas mereka aja nih yang muter-muter ngirim-ngirim barang apa segala macam, bahkan sampai ke desa-desa itu kan sudah bisa diakses. Kemudian website. Terus nah ini contoh misalnya Google My Business. Kenapa kita pakai Google My Business? Karena penelusuran di Google itu karena kita bisa merubah Google itu alat pencari jadi menjadi pasar kita. Jadi kita bisa merubah bahwa Google yang selama ini orang tempatnya mencari informasi, mencari apa dan segala macam. Kita bisa jadikan sebagai pelanggan. Jadi dari data setiap bulan ada lebih dari 5 miliar penelusuran restoran di Google. Bayangkan teman-teman bisa lihat ada 5 miliar penelusuran restoran di Google. Kemudian ada lebih dari 3 miliar penelusuran hotel. Makanya jangan heran sekarang banyak platform hotel itu Tokopedia, Traveloka, Oyo, itu berkembang sangat besar. Kemudian ada lebih dari 1 miliar penelusuran toko baju. Nah, sekarang ini banyak online shop khususnya produk-produk perempuan ini. Sekarang banyak anak muda kaya ini karena basicnya online shop, fashion, mainnya di fashion, baju-baju. Sinar itu Kak. Jual-jual pakaian-pakaian online shop. Banyak sekarang anak-anak muda, khususnya wanita, ibu-ibu, punya akun-akun Instagram, toko-toko di sosmed, jualannya ke fashion. Dan dari data Google memang benar bahwa setiap bulan itu ada lebih dari 1 miliar orang cari itu di Google itu penjual baju. Nah, kemudian apa sih itu Google Business? Alat yang disediakan oleh Google secara gratis untuk membantu pelaku usaha agar terdaftar pada mesin pencarian, sehingga calon pelanggan dapat menemukan bisnis kita secara online yang terhubung dengan Google Maps. Kan enak itu. Kalau dibilang bagus sana Pak produknya, bagus tokonya. Apa nama usahanya?
nama usahanya Sinar Lestari Abadi Jaya selamanya kan. Dicari di Google tidak ada, meragukan ini betul nggak ini bisnisnya ini kan itu. Jadi tidak apa-apa. Dulu kan orang nih gengsi, segan, malu, udah Kak, masa alamat rumahku mau saya kasih masuk. Sekarang sudah bukan zamannya. Yang penting ada alamat rumahnya. Tidak perlu sekarang harus di ruko, harus di ini. Yang penting dia ada alamatnya. Karena sekarang orang bisa beli barang kita tanpa dia harus datang ke tempat kita. Ini peluang buat teman-teman. Nah, ini contoh misalnya kata kunci pencarian, ada iklan. Jadi di Google My Business ini bisa dilihat nih. Jadi kalau kita munculkan kata kunci cari, saya cari toko ini, misalnya itu sudah muncul. Kalau kita pakai ads, itu langsung paling atas itu muncul dia. Nah, ada ilas jadi iklan. Nah, kalau ini hasil pencarian organik, dia ada di bawah. Nah, tapi Google Bisnisku, di ini sudah muncul nih tokonya ini. Pernah Kak buat itu Kak, tapi tidak selesai. Bukan. Nah, ini tolong makanya saya bilang begini. Tapi ada maps-nya. Banyak momentum teman-teman kita itu ikut pelatihan digital, bisnis digital dan semacam, bikin ininya, tapi tidak bisa setelah ikut pelatihan tidak digunakan lagi, padahal saya penting ini. Nah, apa sambil dipelajari. Yang paling utama kalau saya di Google My Business, teman-teman harus bikin maps-nya kan? Itu kan sebenarnya gampang lah, tidak perlu dipelajari jauh. Kalau anak-anak Makassar bahasa bisa lah itu buat. Kemudian manfaat dari Google Business gratis, mempermudah calon customer menemukan informasi bisnis kita, media komunikasi dengan calon customer. Jadi sedapat mungkin teman-teman ketika bikin Google Maps-nya, misalnya bikin Google My Business-nya, itu berikan betul sebanyak mungkin informasi yang bisa orang dapat akses dan bisa mengatakan bahwa inilah bisnis saya. Dan inilah kenapa Bapak Ibu harus beli produk saya misalnya. Dan diberikan informasi itu, mempermudah dapat review dari customer. Nah, enaknya itu kan ada kolom chatnya. Kemudian muncul di Google Maps, bisa tampil di semua device, handphone, tablet, PC, dan laptop. Kemudian sosial media marketing. Nah, ini teman-teman pasti lebih aktif lah di sini. Dan proses marketing yang dilakukan melalui sosial media, khususnya di yang pasti main Twitter siapa nih? Yang masih ada kan yang masih aktif Twitter? Ada. Yus ya? Enggak. Jadi Twitter juga penting sekali. Sekarang juga masih banyak ke customer setia Twitter. Ya, anak-anak Twitter masih banyak. Tapi di luar itu ada Facebook, Instagram yang sangat banyak sekali pengikut dari sosial media ini. Jadi secara luas berarti aksi pembuatan konten yang menarik dan perhatian. Secara luas berarti aksi pembuatan konten yang menarik. Jadi teman-teman sekalian bisa nih. Apalagi memang kan kalau soal foto kan jago tuh. Foto pulang dari pengantin tuh. Satu kali pulang dari pengantin ya minimal 10 foto lah. Di-upload kan. Padahal sama saja itu bajunya. Sudah di-upload. Nah, di-upload. Makanya saya bilang kreativitas dan inovasi teman-teman yang masih muda, khususnya generasi milenial ini sebenarnya sudah ada. Bisa digeser sedikit ke konteks bisnis. Kenapa harus ke bisnis? Supaya teman-teman bisa merasakan dan bisa menjawab bahwa inilah proses bagaimana bisa hidup lebih mapan, misalnya. Bisa berkarya lebih banyak, kemudian bisa bermanfaat buat banyak orang. Kan itu kan masa depan. Kemudian teman-teman sekalian, statistik dan data Facebook misalnya, secara global ada 2,5 miliar pengguna aktif bulanan. Seluruh dunia 1,66 miliar pengguna aktif harian. Dari 2,53 miliar smartphone, 85% memiliki Facebook. Jadi 2,5 miliar smartphone itu 85% ada Facebooknya. 400 pengguna baru per menit. Bisa teman-teman bayangkan ini. Facebook di seluruh dunia setiap menit itu ada 400 pengguna baru. Dan 35 juta orang update status per hari. Termasuk mungkin ini Ibu Dian kan, Ibu Sinar Lestari. Ada termasuk 35 juta orang update status setiap hari kan nantinya per hari.
saya lagi apa? Termasuk pemateri. Saya ngatur ini. Saya belum upload ini. Kalau story hampir saya sekarang sudah ngatur, coba untuk mengatur karena mainnya di konten pribadi, makanya saya ngatur nih untuk kegiatan terupload itu nanti selesai kegiatan. Nanti di story yang main tiap hari. Mas hari ini story-nya main. Tapi kalau dia berbasis kegiatan, dia mainnya di sini. Bahkan jarang sekali konten lagi sekarang yang di luar dari konten kegiatan berhubungan dengan pengembangan KUMKM. Itu aja sih. Harus ada yang ngelola sih karena kita ini apa banyak juga konten apa fitur-fitur yang sudah tidak dipahami betul begitu. Tapi kalau anak-anak macam Ibu Sinar kan wah, ini update banget ini, milenial banget ini. Terus selanjutnya ada di Facebook. Bisa teman-teman lihat Facebook itu ada profile, ada page, ada groups. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, nah, profil teman-teman itu sifatnya personal, dipakai untuk menginvite teman dan segala macam. Dia harus bersifat lebih ke individual. Nah, tapi nanti dari akun profil ini kita bikin page bisnis. Nah, jadi invite likes. Jadi lebih banyak menginvite ke likes. Ini yang bisa dipakai untuk menjalankan konten-konten bisnis kita. Nah, setelah punya konten bisnis di page, nah, teman-teman bisa bikin grup. Nah, grup ini diharapkan untuk jadi invite member. Jadi di bisnis kita siapa yang sudah jadi member, baru masukkan ke member. Ini banyak sekarang orang pakai begini, bikin grup-grup sendiri kan, untuk jadi tempat diskusi, kemudian apa bisa share-share produk-produk baru, atau bisa menjadi tempat dia menjelaskan produk lebih jelas dan segala macam. Jadi ini kalau di Facebook. Nah, kemudian lainnya jumlah kalau di pack itu Facebook tidak bisa lebih dari 5.000. Kalau di apa akun profil itu kan hanya 5.000 ya. Siapa yang sudah 5.000 ini? Yang tidak bisa lagi di-add. Ada Facebook yang sudah tidak bisa di-add. Baru 4 lebih. Baru 4.000 lebih. Oke, kemudian terlihat profesional, lebih bisa melakukan promosi. Sebenarnya, bahkan saya sebenarnya, misalnya teman-teman nih, ada nih yang ahli-ahli milenial, ahli IT. Sebenarnya kan bisa nih bikin grup. Saya kan kemarin selalu dorong teman-teman, yuk bikin grup. Grup kecil aja, 4-5 orang. Nah, tugasnya apa? Tugas kita hanya jadi profesional media sosial, misalnya kan. Ini banyak pelaku-pelaku usaha ini kan sudah tidak bisa lagi konten begitu. Kenapa enggak kita jadi kontennya gitu? Kenapa enggak kita yang siapkan kontennya? Kita enggak apa-apa jadi mitra bisnis misalnya. Bagi hasil, sharing profit. Kupikir itu penting untuk sekarang. Makanya bisnis-bisnis anak sekarang tidak perlu lagi pusing. Wah, saya bagaimana caranya enggak tahu Kak bikin ini Kak, data bikin. Kenapa enggak main di jasa konten-konten misalnya. Itu lebih bagus. Kemudian bisa melakukan promosi Facebook Ads. Mudah mengupdate informasi, bisa check-in tempat, muncul di search engine, kemudian dapat berkomentar dengan nama pribadi atau bisnis, mudah memantau perkembangan bisnis, ada insight. Jadi kelebihannya di Facebook Page juga kita bisa kategorikan segmen yang mau kita sasar, lokasi bisa, kemudian bisa kita dapat insight-nya atau perkembangan grafik dari aktivitas interaksi postingan kita. Nah, kemudian kita ke Instagram bisnis. Ada yang akun Instagramnya bisnis? Kerubek Kak. Kembali ke pribadi. Iya. Nah, perbedaannya kalau di Instagram mungkin tidak selengkap Facebook ya, tapi di Instagram ada insight-nya. Yang penting itu ada di insight dan profil. Jadi Instagram lebih cepat sebenarnya mendorong kita memperlihatkan siapa sih kita, siapa sih produk kita ini, apa sih jasa kita. Dan dia munculkan itu di bisnis profil dan di insight-nya. Ada catatan grafik, laporan setiap periode memosting atau share. Itu sih penting juga. Jadi bisa kita pakai juga untuk itu. Kemudian setelah tadi ada sosial media, sekarang ke marketplace. Marketplace itu tadi teman-teman sudah sebut, ada Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Salora, Blibli kan, Bejubel, atau Bejubel masih ada ya?
Filipina mungkin sudah tidak ada ini, atau masih ada mungkin tidak kurang ininya belanja. Terus OLX kan. Siapa yang masih ingat OLX? OLX ini dulu apa namanya? Apa lagi tuh? OLX ini sudah 3 kali sudah ambil, sudah toko bagus kan, udah diambil toko Ya. segala macam, berubah jadi OLX. Situs-situs marketing adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dengan fasilitas pembayaran. Jadi enak. Sekarang mau orang sekarang apalagi apa COD kan, walaupun sekarang ini COD lagi viral ini. Karena biasa orang tidak mau bayar kan, balas si kurir. Oke, selanjutnya apa sih yang harus disiapkan? Nah, teman-teman sekalian, produk atau jasa tidak hanya produk fisik yang bisa dijual di marketplace, tetapi jasa juga bisa. Itu enaknya sekarang. Jasa pun bisa perbaiki AC, jasa pembuatan gaun pengantin, jasa pembuatan souvenir, jasa pembuatan foto apa sekarang sudah bisa juga dijual di marketplace. Jadi kemudian apa sih yang harus disiapkan? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman harus bisa memilih marketplace yang cocok. Ini ada data ini. Tokopedia, pengunjung web bulanannya itu ada 140.000. Jadi dia di ranking App Store itu ranking kedua, di Play Store juga ranking 2. Dari akses websitenya itu dominan Tokopedia itu diakses di Facebook, ada 6 juta itu. Kemudian di Shopee dominan diakses di Instagram, di Facebook dan di Instagram. Facebook juga ini, Shopee, Tokopedia, Facebook. Bukalapak ada di Twitter. Orang ternyata main di Bukalapak lebih dominan ada di Twitter, Instagram dan Facebook. Bukalapak, Facebook 2 juta. Kemudian Lazada ada di Facebook. Ini ternyata dari 5 toko online yang ada di slide ini, Lazada ini yang paling besar ada di Facebook. Kemudian beli-beli ada di Facebook 8 juta. Jadi teman-teman harus pandai nih lihat nih dari data ini, oh saya harus pakai yang ini deh untuk marketplace saya yang cocok untuk saya pakai jualan di marketplace. Kemudian faktor utama dalam memilih marketplace, yang pertama fitur yang user friendly. Jadi harus fiturnya itu memang harus cari yang lebih akrab sama kita. Biasa ada marketplace bagus tapi susah. Saya sudah pernah bikin tapi susah kurasa, kan agak repot juga. Kan cari fitur yang memang lebih user friendly. Kemudian kecenderungan segmen pasar. Jadi cari segmenta. Kalau segmenta mungkin lebih ke anak Instagram, anak sosmed, atau anak e-commerce, anak marketplace, anak-anak Shopee di saya market memang, atau siapa, anak-anak Lazada mungkin. Itu harus bisa lihat segmennya. Kemudian aturan dan kebijakan marketing harus paham betul. Jangan hanya saya setuju. Dibaca itu kebijakannya itu dari masing-masing marketplace yang ada, sehingga tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam proses jualan nanti. Jadi ini penting, faktor utama dalam memilih marketplace. Kemudian apa sih yang harus disiapkan? Jadi detail produk. Jadi detail produk, keterangan produk, kelengkapan produk, harga, stok yang tersedia, varian produk, berat, syarat. Nah, oke. Ini kita coba untuk diskusi ya. Saya coba untuk diskusi di break room. Teman-teman bisa lihat di Jamboard. Saya sudah siapkan di Jamboard itu. Nah ini nih. Jadi sudah saya siapkan di Jamboard. Silakan teman-teman diskusi. Satu produk di frame 15. Apa nama brandnya? Brandnya apa? Nama produk jasanya apa? Harganya berapa? Apa dia punya varian dan beratnya seberapa? Persediaannya seperti apa? Kemudian sistem pengirimannya bagaimana? Sistem pembayarannya bagaimana? Oke, dipahami nih?
Ya, Pak. Ya, saya kirim dulu teman-teman ya ke diskusi ke room sebelah. Sudah siap semua? Saya kirim. Siap. Selamat berdiskusi. Tape. Nggak dengar jika? Oh, dengar jika. Enggak ada, Pi. Enggak aktif anunya. Aku apa? Gimana diskusi? Lanjut. Kami. Bukan merobek plastin. Tape mau saja di mana Kak Sri kah? Apa nama brandnya? Tapi sopeng, Sri. Ada nama brand. Kakiku Prof. yang mana Kak Fitri? Yang KAKY KU. Tanya Kifla dulu aja sebenarnya itu nama brand sama nama kan dua di sini. Coba bertanya sama Bapak, Pak. Ada nama brand, ada nama produk atau jasa. Yang kenapa dua sih? Nama brandnya itu apa yang dijual? Misalnya itu nama sklap apa? Oh. Nama produknya kerudung, nama produknya itu kerudung, jilbab, itu maksudnya itu. Iya. Jadi brandingnya hijabers, clothing misalnya, produknya hijab misalnya ya. Iya. Oke. Siap. Transaksi.
Diskusi di kelompok kah? Iya, Pak. Diskusi, Pak. Iya, Pak. Nggak telat Ibu tidur nih, Haja Pak. Nelly. Iya, Pak. Halo Bu, salam kenal Bu ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Iya, kemarin itu tidak ada mata di absen, saya baru lihat itu. Kenapa 24 absen? Telat memang kemarin pas saya absen, tapi saya mengikuti. Iya. Nanti saya absennya yang hari kemarin, toh. Iya. Hari ini saya juga belum masuk, Pak. Oh, Saya iya. masuk di iya. Oke. Makasih Bu Haji Nelly ya. Banyak, Pak. Iya. Dikit lagi. Apa nih? Sampai sistem pengiriman jadi Selesai nih. Dikasih anu, Pak. Bisa digeser-geser. Iya. Silakan Selesai nih. Silakan diisi di apa namanya? sampai sistem pengiriman. Jambornya ya. Itu sudah siap template-nya di Jamboard, bisa teman-teman isi. Oh iya, Pak. Atur kina, tata tempat timpa ini. Iya, baku timpa-timpa. Apa-apa. Yang biru. Itu sudah Yang biru sama sudah aku dikasih timpa. warna sebenarnya, ini room 1 bagus nih, sudah dikasih warna. Room 2 itu warna biru. Enggak apa-apa. Nanti diaturkan lah. Toko kuliner. Oke. Oh, sistem pembayaran. Transfer. Oke. Ini ada tertib ini di bawahnya. Kuliner.
Toko kuliner. Oh, hapus itu Kak yang kuliner. Hapus mini Kak, yang Oke. kuliner. Ini toko kuliner. Ini Keripik keripik, viral. keripis. Iya, keripis Kak. Keripik pisang. Keripik pisang. Pada aktif audio. Astagfirullah. Ini punya siapa ini di bawah ya? Oke, ini Jangan bisa itu toko dilakukan kuliner. oke, rasa coklat. Oke. Oke, ini. Oke. Kenapa tidak ada rasa originalnya? Hah? Kenapa? Dilupa mi dikasih, buru-buru maki. Tidak, enggak boleh tuh gitu. Kak, hapus mi itu yang toko kuliner Kak. Oke. Itu saja keripik pisang, masukkan di nama produk. Oke. Kenapa keripis? Viral. Keripik pisang Ibu Sinar. Tulisannya keripis. Emang keripis, bukan keripik. Brandnya toh. Terus ini pakai laptop tidak ada suara, baru ada suara dia. Siapa anda seorang? Datang Kak, bilang nih sumber laptop jadi Ayo pulang. Oke, sudah semua ya? Ya. Oke, thank you. Aplaus dulu untuk kita semua. Ya. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Share dulu. Ini ya, jadi saya persilahkan ke kelompok 1 untuk bisa menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Silakan perwakilan dari room 1. Silakan room 1. Siapa? Abe Bu Nelly, kita mau saja. Kita presiden. Kita tuh seketua. Oke, silakan. Santai aja, relax aja. Kita diskusi. Pokoknya sekarang model belajar kita harus gini lah. Ini model Zoom kan, jadi ya di bawah santai aja. Oh, silakan. Siapa? Ya. Jadi ini ambil contoh produk dari produknya Ibu Nelly. Ibu Nelly ini jualan abon telur. Nama brandnya itu abon telur Mama Adel. Harganya 15.000 per kemasan. Beratnya itu 100 gram. Nah, persediaannya setiap hari ada stok dan kalau ada yang mau pesan bisa lagi dibuatkan. Jadi untuk sistem pengirimannya ini rata-rata yang belanja itu adalah tetangga dekatnya. Jadi langsung diambil di rumahnya Ibu Nelly atau kalau ada yang jauh dikirim pakai Grab atau Gojek. Dan ini tidak menerima pembayaran selain bayar langsung atau COD. Ya mungkin itu. Terima kasih. Oke. Bayar langsung, bayar di depan, cash, tunai atau COD? Bayar di ini. Tidak COD ya? Oh, bayar tunai. Oke, silakan. Aplaus untuk kelompok room 1. Yeah. Silakan lanjut. Room 2. Room 2 siapa? Dian ya? Room 2? Sama saya sama Kak Dian. Oke, silakan. Milsam Syam ya. Iya, Kak. Jadi kita ini nama brandnya Keripik Viral. Dan untuk produknya sebenarnya kita banyak jual keripik, tapi kita lebih dominankan keripik pisang. Dan itu harganya itu kita jual 10.000 per bungkus. Ada juga varian lain kalau mau kemasan kecil atau varian besar. Dan untuk varian berarti kita original, dan balado dan macam-macam. Itu setiap kemasan berbeda produknya. Kalau untuk persediaan kita lakukan itu setiap minggu sekali. Untuk sistem pengiriman kita bisa melalui pembayaran OVO, GoPay, dan secara cash tunai. Tapi kurang di situ ditulis tadi. Dan untuk sistem pembayaran kita bisa melalui ojek online, Grab atau Gojek, atau bisa langsung ke tokonya kami untuk bayar langsung secara tunai. Seperti itu. Thank you. Applause untuk
kelompok 2. Oke, terima kasih Pak. Sekarang room 3, silakan. Ya, untuk room 3 itu salah satu usahanya itu kedai bambu Lamoro atau ayam penyet dan panggang di Bawakaraeng Goa, cabang Goa. Jadi yang nama produknya itu ayam penyet, ayam panggang, ayam goreng, ayam geprek. Terus harganya itu mulai dari harga 15.000 sampai 20.000. Itu penjualan offline. Kalaupun untuk makan di tempat itu ada promo 10.000 makan di tempat. Terus kalau di GrabFood itu harganya di up, nggak sebegitu harganya karena kita tahu nih kalau di GrabFood sama GoFood kan dia ada ininya juga, pembagian fee-nya juga, jadi dan besar juga fee-nya. Terus variannya, aduh, nggak nyambung sih. Varian dan beratnya itu, kalau varian ini perlu bagi dulu deh. Variannya itu, ya variannya ada ayam. Variannya ayam saja. Udah benar. Ya variannya ayam saja, terus beratnya itu ya kurang lebih 500 gram mungkin ya. Oke. Nggak sampai sekilo. Terus persediaannya alhamdulillah tiap hari, kita tiap hari buka. Terus sistem pengirimannya dia via online atau dia juga pick up sendiri, terus via GrabFood, GoFood, via online juga bisa. Nah, sistem pembayarannya pun sama juga. Ada yang via transfer, ada via OVO, GoPay, juga tunai langsung. Kadang juga yang pembeli langsung. Gitu, Pak. Oke, applause untuk room 3. Sekarang room 4, silakan. Kalau untuk room 4, nama brand dari room 4 itu adalah craft second hand, yang artinya dia kerajinan dari barang bekas atau barang perca. Nah, untuk produk sendiri kita fokuskan ke bagian rumah tangga seperti iset kaki, pelapis panci, dan lap tangan. Dan untuk harga kami harganya sekitar 10.000 sampai 35.000 karena konsumen kami kita fokuskan ke rumah tangga, jadi harganya lebih murah. Dan untuk varian kami tidak ada varian, cuman karena dari awal sudah untuk memang kerajinan tangan yang dari kain perca seperti itu. Nah, untuk beratnya sekitar 10 sampai 25 gram, persediaannya kita produksi setiap hari karena bahan bakunya pun akan selalu ada karena dia didapat dari sisa kain penjahit. Nah, untuk sistem pengiriman kita pakai jasa pengiriman JNT dan lain-lain, ada juga COD. Dan itu sistem pembayarannya transfer. Gitu. Terima kasih. Ini sistem pengiriman, jadi maksudnya ini sistem pembayarannya mungkin. Kenapa? Sistem pembayarannya yang COD. Iya. Sistem. Oh, kebalik ya. Oke ya, nggak apa-apa. Iya. Thank you, applause untuk room 4. Oke, saya coba interaksi langsung ya ke teman-teman sekalian. Nanti dibantu jawab lah. Yang ada ini nama brandnya ini ada beneran atau baru rencana? Yang baru, Kak. Yang Ibu Adel udah jalan kan, Bu Haji Nelly ya? Iya Pak, sudah jalan. Terus yang keripik spiral ide ya? Ide. Terus yang kedai bambu? Ada. Ini kedai bambu beneran ya? Beneran, Kak. Oh, punya siapa ini? Sri. Ibu Sri ya? Punya Ibu Sri? Ibu siapa? Ya, Pak. Oh, iya. Oke. Terus punya ini scrap. Oke, handicraft. Oke, secara garis besar produk Bapak Ibu sudah kelihatan ya, teman-teman sudah bisa lihat lah. Jadi ini adalah informasi sederhana, paling simpel yang harus Bapak Ibu punya ketika berhubungan dengan
media pemasaran berbasis online. Jadi sedapat mungkin teman-teman bisa, pertama, semua produk yang kita jual di online itu harus ada namanya. Nama brandingnya, bisa juga nama usahanya, yang penting dia harus ada identitasnya. Kemudian harus ada nama produk yang kita jual. Saya jual yang sampai namanya apa? Abon Mama Adel gitu kan. Nama produknya abon telur. Tapi yang dijual misalnya ikan kering kan, nggak ketemu nanti namanya. Ya, jadi contoh aja. Terus yang lain-lain. Yang kemudian harga. Dapat mungkin teman-teman bisa menemukan betul harganya berapa dari setiap item. Jadi kalau ada banyak item ya harus ditulis harganya. Harus ada informasi berkaitan dengan harga. Kemudian harus ada informasi berkaitan dengan varian dan beratnya. Kenapa varian dan berat penting? Varian bisa menjadi banyak pilihan, memungkinkan orang-orang untuk bisa membeli lebih dari yang dia inginkan, karena dia bisa melihat varian yang lain. Kemudian berat, kenapa? Karena memungkinkan untuk melakukan pengiriman. Teman-teman bisa lihat enggak itu, macam sekarang lagi kemarin waktu mau Idul Fitri itu kan ongkir 0% itu, Shopee, Tokopedia, banyak sekali promonya. Itu dia kejar betul bagaimana target capaiannya, karena dia tahu bahwa tidak semua barang itu harus dikirim dengan harga segitu. Teman-teman kalau ngirim barang, siapa yang sering ngirim barang ini? Siapa yang sering mengirim barang? Berapa 1 kilo? Makassar Jakarta Makassar lah. 1 kilo berapa? Makassar Jakarta 28 Pak. 28. Kebetulan saya buka jasa TV. 28 dikirim minimal pengiriman 1 kilo kan? Iya, 28. Tapi kalau pakaian Pak sekitar 40-45 Jakarta. Oke, 40-45. Tapi teman-teman sadar nggak kalau semua orang yang ngirim barang itu khususnya fashion. Kenapa fashion itu luar biasa? Karena fashion itu untuk baju 1 kilo itu bisa 3-4 baju. Iya Pak, tapi dia itu sekitar 45-an. Pakai apa? Apa kita pakai? Kadang JNT. Kalau normal, setahu saya normal itu paling mahal itu 38 kalau baju Jakarta. Kalau Jakarta, apakah mungkin karena dia reseller, akhirnya dia lebihkan ya? 32, biasa 32. Tapi kalau biasa dia memang harus, biasanya bukan Jakarta sih, misalnya dari luar Jabodetabek. Iya. Misalnya itu agak ini. Beda harga ya Pak. Terus apa yang story-nya? Oh, Fitri. Oke, terus banyak model. Nah, mungkin nanti Mirson juga tahu persis lah soal jasa ya. Banyak model kolaborasi bisnis antar pelaku yang pemilik produk atau pelaku usaha dengan jasa kurir. Bapak Ibu saya misalnya main di fashion nih. Saya itu tahu persis pengiriman barang misalnya 1 baju kaos yang harus dikirim ke orang itu minimal 1 kilo. Nah, barang itu tidak sampai 1 kilo. Nah, itu misalnya kita bisa ngirim 1 kilo itu bisa 3-4 barang. Itu biasa kita mainkan di promonya. Nah, itu yang biasa kita untungkan untuk bisa dikirim. Ketika alamatnya sama ya. Kalau alamatnya berbeda pasti tetap minimalnya 1 kilo. Jadi makanya banyak jasa-jasa kurir lebih mudah, lebih murah, karena dia mungkin pakai misalnya ekspedisi, pakai kargo kan, pakai pengiriman kontainer. Nah, jadi ke Makassar di berapa sampai di Makassar diantar langsung ke tujuan tempat masing-masing. Nah, kemudian jadi itu penting, jadi beratnya itu penting untuk kita ketahui, karena orang akan berpikir kalau saya kirim ini kira-kira berapa saya harus bayar dan segala macam. Kemudian persediaan, nah harus bisa betul di informasi online, Bapak Ibu harus bisa betul. Kalau di marketplace lebih mudah, karena marketplace sudah mengatur otomatis jumlah barang yang kita mau jual dan langsung dengan persediaannya kita bisa setting. Nah, di luar itu kita berharap teman-teman bisa mengatur update setiap hari soal-soal persediaan. Kemudian sistem pengiriman. Nah, sistem pengiriman yang sudah masuk ke Gojek, Grab, dan marketplace itu lebih mudah karena mereka sudah ada sistemnya. Nah, kemudian yang belum bisa mungkin pakai ada mungkin yang kurir pribadi itu kurir sendiri boleh silakan. Itu harus dijelaskan, disampaikan informasinya. Kalau saya sedapat mungkin bisa dijelaskan. Misalnya untuk wilayah
untuk wilayah negara bagian Sudiang misalnya kan, nah, itu pakai kurir pribadi bisa atau bagaimana, atau kalau negara bagian Sudiang harus pakai misalnya, itu penting. Kemudian sistem pembayaran harus juga jelas disampaikan ke masyarakat, ke publik, ke pasar di online bahwa produk saya ini bisa dibayar langsung, hanya bisa dibayar langsung, bisa pakai Oyo, OVO, bisa pakai GoPay atau bisa pakai yang lain, bisa pakai transfer. Atau mungkin ada yang ini kan lagi viral-viral ini sistem COD, tiba-tiba sudah sampai barangnya tidak mau dibayar. Jadi ini beberapa sistem yang penting. Tapi teman-teman sadar atau tidak, model COD sekarang ini Oke, banyak yang tidak menyadari kalau sekarang viral-viral itu bagian dari strategi. Jadi ada diviralkan untuk bisa membuat sesuatu itu bisa berubah regulasinya, termasuk soal COD. Ini sekarang COD lagi jadi pembahasan ini. Soalnya orang tidak boleh buka barangnya kan, atau boleh dibuka tapi harus dirapikan lagi. Ini penting juga untuk menjadi diskusi. Tapi semua itu bagian dari model-model ini. Oke. Kupikir itu plus untuk kita semua. Nah, menarik lah. Teman-teman sudah mulai, kalau saya lihat sudah khatam ini. Oke, kita kembali ke slide. Nah, lanjut, apa yang harus disiapkan? Teman-teman harus menciptakan foto yang baik. Gampang sekali bikin foto baik. Ini ada di contoh gambar itu. Bikin saja box warna putih, kasih lampu. Itu saja. Itu sudah bisa menciptakan foto yang bagus. Jangan sampai, karena banyak ini kasihan UKM khususnya, bagus produknya, tapi cara fotonya tidak bagus. Atau mungkin kameranya bilang, Pak, jelek kameraku. Nah, kalau jelek kamera, pinjam ke kameranya orang. Pinjam ke kameranya teman tetangga. Kan bisa sesi foto satu hari kan tidak soal. Yang penting ciptakan, karena bahkan di sana banyak strategi marketing orang. Justru fotonya yang bagus, produknya tidak bagus-bagus amat. Tapi karena begitu, kenapa harus foto bagus? Karena di online orang melihat gambar. Orang melihat video, tidak melihat pemiliknya. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan karena langsung orang melihat gambarnya. Jadi penting untuk teman-teman siapkan foto yang baik. Kemudian apa yang harus disiapkan lagi? Yang kelima adalah social proof. Apa itu? Kecepatan respon, kemudian jumlah produk, kemudian jumlah transaksi, rating yang baik, ulasan. Biasa itu orang banyak ini ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan digitalisasi, suruh bikin akun-akun marketplace, tapi tidak pernah dipakai. Jadi orang bertanya, tidak ada jawabannya. Orang macet, 1 minggu baru dibalas, itu sama saja. Berarti tidak bagus. Terdapat mungkin teman-teman siapkan. Makanya kita selalu sarankan, teman-teman punya kan WhatsApp. Sekarang basic smartphone, mayoritas itu dual car. Nah, terus di handphone, sekarang, itu bisa punya 2 akun tanpa harus pakai koloni WhatsApp ya. Teman-teman sudah bisa di satu smartphone itu bisa punya 2 WhatsApp. Satu pribadi, satu bisnis. Sisa ganti nomornya kan. Jadi di handphone ada 2 kartu. Satu kartu dipakai untuk bisnis, satu kartu dipakai untuk pribadi. Jadi chattingnya, enaknya WhatsApp bisnis kan bisa kita kategorikan orang. Orang cukup paling tidak WhatsApp bisnis bisa menjadi katalog, karena WhatsApp bisnis kan ada katalognya. Katalog muncul kan, jadi ketika namanya bisnisnya di situ, nama akunnya akun tiar galeri, ketika orang lihat profil akun WhatsApp bisnis saya, sudah muncul semua produk-produk katalognya. Nah itu kita bisa respon lebih cepat, kita bisa atur juga pesan yang mau kita kirim dan segala macam. Kemudian kasih rating, nah itu penting sekali. Jangan sampai teman-teman bikin tapi tidak pernah dipakai. Makanya kalau teman-teman merasa berat untuk bersosial media, cari teman, cari mitra, kolaborasi dengan teman yang memang hidupnya senang bersmartphone, itu bisa. Jadi sekarang kenapa banyak anak muda sekarang banyak duitnya? Karena dia pakai itu kebiasaannya yang lebih senang di depan smartphone-nya. Ini penting. Kalau teman-teman ada yang fokus kayak misalnya Ibu Nelly jualan abon. Tapi saya susah ini Pak, main online ribut sekali. Saya fokus produksi saja. Oke, kita kerjasama aja Bu ya. Nah, berapa harga nanti saya jual ke produk di online itu kan bisa saja.
Karena Bapak Ibu sadar ataupun tidak, mayoritas pelaku online shop yang ada di marketplace itu bukan pemilik produk. Jadi mayoritas orang yang ada di marketplace yang jualan produk itu bukan pemilik produk. Jadi dia bisa jual produknya orang. Itu menarik untuk melihat fenomena-fenomena bisnis kekinian. Nah, kemudian yang keenam, apa sih yang harus disiapkan? Nah, tanggung jawab. Jadi teman-teman harus memberikan informasi, buka toko jam berapa, tutup toko jam berapa, dan itu harus konsisten, komitmen. Kalau di IG sudah dijelaskan nih, saya buka jam segini, di Google Maps tadi sudah dibikin, harus dijelaskan itu buka jam segini benar-benar buka. Jangan sampai di informasinya buka jam 8 pagi, begitu kita ke sana, belum buka. Nah, orang hilang trust-nya. Kemudian kebersihan toko, menjaga toko, menyapa customer dengan baik, merespon ulasan dengan bahasa yang baik. Jadi jangan sampai juga misalnya di ulas itu ada yang ngomong, wah, aduh Pak, ini produknya kurang bagus, ini kurang rapi, tidak enak ini, abonta, langsung kita balas, enak sih Pak, kita tonjit yang tidak enak kita rasa, kan tidak bagus. Dijawab dengan bahasa yang ini, misalnya, oh mohon maaf atas ketidaknyamanannya, semua masukan Bapak Ibu akan kami jadikan sebagai masukan. Mohon terima kasih atas responnya. Semoga kami bisa menghadirkan produk yang lebih baik ke depan. Begitu. Jadi walaupun ini jangan direspon dengan hal-hal yang, tapi direspon dengan yang baik. Kemudian kelebihan pemasaran melalui marketplace gratis, pasar sudah terbentuk, tempat berkumpul para calon pembeli, customer yang masuk ke marketplace sudah ada niat untuk belanja, minimal cuci mata. Kemudian kategori jenis produk yang terarah. Jadi enak kalau ada di marketplace kan sudah masuk begini. Nah, saya sudah masuk ini di mau beli belanja ini. Terus kelebihan pemasaran online pemasaran melalui marketplace lagi jarang ada customer yang PHP. Ya, sampai kalau offline itu biasa lihat-lihat bagus punya berapa harganya Pak ini. Saya lihat-lihat dulu ya. Nah, PHP mungkin itu. Nah, PHP mungkin itu. Nah, sistem pembayaran keuangan terjamin, sistem penjualan itu kalau sudah belanja online pastikan gitu. Sekarang kan ada itu, apakah barang Anda sudah diterima, diklik harus dikatakan bilang, barang saya sudah terima. Sudah diklik itu, baru uang tak itu transfer ke marketplace ke yang punya barang atau toko di sini. Jadi memang dijamin betul bahwa barang kita ada sampai ke uang kita sampai dan barang kita bisa sampai. Kemudian sistem penjualan lengkap, stok barang, kategori, ini tadi yang saya jelaskan, dan segala macam. Terdapat program cicilan, promo cashback, dan lain-lain. Ini banyak di marketplace. Kelemahannya, nah, dari semua sisi kelebihan tadi tetap ada kelemahan. Pertama, berorientasi pada pembeli. Artinya apa? Ya, suka-suka pembeli. Nah, dia yang menjadi Tuhan di marketplace, menentukan. Karena pilihannya banyak nih. Banyak sekali pilihannya. Kita tidak bisa punya banyak waktu untuk mendefinisikan. Makanya saya bilang, sampaikan betul profil bisnis, profil produk itu selengkap mungkin di marketplace, karena kita tidak bisa jelaskan langsung. Kemudian pembeli bisa memberikan review positif maupun negatif tanpa persetujuan penjual. Jadi kalau sekarang kan banyak ini model-model buzzer ini kan mengatur skenario, haters ini hancur-hancurkan, so punya produk kita bagus tapi dislike semua kan, nah, itu kan persoalan juga. Kemudian persaingan harga sangat ketat, kemudian fitur pencarian tidak tertarget pada produk kita saja, tapi ada produk-produk yang lain. Kemudian dana pembayaran tertahan sampai barang diterima dan disetujui oleh customer. Ini yang saya maksud tadi. Jadi walaupun sudah dikirim, sudah sampai di customer, kalau customer belum nyatakan bahwa barang sudah diterima di aplikasinya, uang tak belum bisa kita terima. Nah, ini salah satu di sisi lemah. Tapi orang yang sudah biasa pasti sudah ketemu dengan sudah bisa melihat kelemahan ini dan coba untuk mengimprovisasikan segala kemungkinan yang ada. Nah, kemudian kelemahan yang lain tergantung pada dan patuh pada aturan. Jadi marketplace ada aturannya, kalau kita melanggar pasti langsung dikeluarkan, ditutup akunnya. Kemudian aturan retur barang yang lebih memudahkan pembeli. Nah, kemudian pihak marketplace bisa langsung menutup akun penjualan yang banyak dikomplain. Jadi kita memang tergantung ke mereka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari semua kelebihan yang dimiliki oleh beberapa tadi, website masih perlu tidak Kak ini? Nah, jadi kalau kita selalu menyarankan kalau memungkinkan bikin website, bikin. Karena sekarang kan nggak kayak dulu tuh. Dulu kan mahal itu website. Harus bayar berapa juta. Sekarang kita sudah bisa beli domain, bikin konten website yang berbasis informasi, itu dengan harga ratusan ribu. Website brand awareness. Awareness ini adalah kemampuan customer dalam mengenali merek. Jadi karena mungkin terbatas dari sisi
fitur-fitur mungkin atau kolom-kolom informasi yang ada di marketplace, nah kita bisa sampaikan mereka, kirimkan link website, kemudian di website bisa kita tulis sebanyak mungkin apa-apa penting berkaitan dengan merek, nama, produk, bahkan hal-hal yang lain yang bisa. Karena brand penting banget itu, wajah kita itu di brand itu. Jadi sampai brand kita tidak bisa merepresentasikan apa yang menjadi wajah dari produk kita. Kemudian apa yang harus disiapkan, menyiapkan konten, foto, dan detail informasi, kemudian domain sekitar 100.000. Ini domain sekitar 100.000 per tahun atau hanya 8.000 per bulan. Apa 8.000 per bulan. Kemudian hosting sekitar 20.000 per bulan. Kemudian banyak terdapat fasilitas website builder dan template yang mudah. Nah, anak muda lebih paham biasanya bisa dapat ini. Ini sekarang murah ya. Saya punya website pribadi kemarin itu hanya 250.000. Itu sudah bisa jualan di produk sudah bisa jadi pusat informasi untuk produk yang saya jual. Kemudian kelebihan pemasaran menggunakan website, lebih dipercaya customer, lebih mudah muncul di mesin pencarian, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, kontrol sepenuhnya milik sendiri, kontennya lebih lengkap, kemudian menjadi branding. Ini yang paling penting. Jadi branding kita di situ. Begitu kita mau cari, wah, saya mau cari ini scrub. Begitu www.scrub.makassar.fashion.com misalnya. Wah, ternyata betul di situ ada foto-fotonya, ada foto modelnya misalnya, foto produknya, proses pembuatannya, proses mengemasnya, kan enak itu. Orang lebih percaya. Makanya penting sekali. Saya punya salah satu sisi entah ini lemah ya. So, saya punya kebiasaan itu setiap buat produk itu pasti saya foto. Walaupun foto itu tidak pernah saya posting. Saya simpan saja. Karena suatu saat nanti saya akan pakai menjadi senjata untuk menyiapkan konten-konten ketika menjelaskan profil kita, apakah berupa video atau berupa video editing misalnya, atau model-model foto-foto editing yang lain, itu bisa pakai. Nah sekarang akhirnya betul muncul Instagram kan. Jadi sekarang kalau kita mau bikin Instagram bisa saja saya mungkin jualan baju bisa punya akun Instagram bisnis itu sampai 5. Kenapa? Foto saya banyak begitu. Bisa pakai foto-foto. Yang penting ada nomor kontaknya berbeda. Jadi seperti itu. Contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu temukan. Kemudian kekurangannya ya tidak gratis ya, berbayar. Kemudian tidak harus memikirkan untuk membuat web yang menarik. Ya lebih elegan tapi memang pendekatannya ke lebih intelektual. Harus kita pikir baik-baik betul ini yang saya mau bikin ini seperti apa. Kemudian menuntut kemandirian dalam berurusan langsung dengan customer. Jadi memang kita harus fokus. Biasanya harus ada satu orang yang bisa mengurusi soal di konten-konten di website. Ya sama ini punya konten aku mandiri tuh. Dia punya website sudah jadi ya terbengkalai begitu karena tidak ada yang ngelola. Harus ada ahli, harus ada orang staff yang bisa mengelola, fokus ke situ. Padahal kita sudah mau main ini, kita mau bikin di website-nya itu ada model etalase toko produk UKM dan segala macam. Tapi itu sisi lemahnya adalah kita harus berpikir sendiri bagaimana mengisi konten dan bagaimana menciptakan konten yang menarik. Oke, habis kayaknya. Bisa deh. Dunia online adalah replika digital dunia offline. Jadi contoh aja, contoh teman-teman bisa melihat, misalnya buka toko, aktivitas buka toko. Kita pasang etalase di rumah, gantung barang-barang, sewa ruko, khususnya toko gudang sendiri, sewa space toko di mall, dan segala macam. Kalau di sosmed, sisa akun media sosial, WhatsApp bisnis, buka toko di mall, online, atau e-commerce platform online, semua di online. Strategi promosinya ya, hampir sama, kemudian media promosinya, orang pasang papan nama, cetak brosur, bikin company profile, buku katalog. Kalau di dunia maya hanya pasang display profil picture, deskripsi profil di WhatsApp bisnis, kan simpel sekali. Atau platform yang lain buat katalog. Kalau kita pakai akun bisnis online, akun WhatsApp bisnis itu gampang sekali. Ganti foto profilnya, bikin deskripsinya, masukkan foto di katalog, selesai. Orang sudah bisa dapat informasi berkaitan dengan produk jasa kita. Kemudian bayar transaksi, dulu orang pakai cash, gesek kartu, sekarang ada dompet digital macam OVO, GoPay, link aja dan segala macam. Kemudian indikator penting, jumlah orang yang melewati toko. Jadi kita yang penting itu yang kita lihat itu siapa yang lewat depan sini. Makanya dulu
pendekatan marketing itu ada di 4P, price, promotion, product. Nah, itu mulai bergeser, sekarang orang sudah berpikir di jumlah orang yang visit ke media sosial, itu berarti lebih banyak jumlahnya. Kemudian jumlah orang yang mampir dan tanya-tanya, jumlah orang yang chat lebih banyak. Jadi ini yang penting, jumlah orang yang membeli dan nilai penjualan, jumlah orang yang membeli dan nilai penjualan. Jadi itu yang penting teman-teman sekalian. Jadi soal kemudian memonitor tingkat konversinya, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau awareness bakal calon customer, jadi dia masih bakal calon customer, kemudian interest calon customernya seperti apa, teman-teman bisa lihat. Kemudian ini bakal calon customernya, jumlah indikator. Dan media digital paling umum adalah jumlah visit atau klik. Jadi kalau teman-teman mau lihat calon pembeli atau dia masih berstatus bakal calon, nah teman-teman bisa lihat ini indikatornya itu atau media digital paling umum adalah jumlah visit, berapa orang yang berkunjung, berapa orang yang like. Nah ini modelnya di Google Business atau media sosial. Tapi kalau sudah berstatus calon mini, nah dia lebih interest, calon pembeli, indikatornya bisa juga dilihat dari jumlah follower, dia sudah mulai ikuti kita. Kemudian dia sudah mulai like postingan atau bookmark dan sejenisnya. Kemudian kalau sudah jadi calon kuat customer kita, dia sudah mulai chat itu. Jadi itu cara-cara yang bisa teman-teman monitor dengan baik itu. Dia sudah mulai chat kita atau chat di akun e-commerce kita, mau tanya-tanya barang, itu sudah calon kuat customer kita. Kemudian kalau sudah action, sudah jadi customer, maka mereka sudah mentransfer, melakukan pembelian, kemudian dia sudah berinteraksi jauh, itu sudah jadi customer dengan kita. Jadi teman-teman bisa monitor. Saya sudah buka ini. Saya buka misalnya toko online di sosial media marketing Instagram. Oke. Jadi kalau ada yang sudah kita lihat ini, berapa pengunjungnya ini, lihat ini postinganku, berapa yang klik-klik, nah, sudah ada ini. Mereka yang mengklik ini sudah bisa jadi calon. Tapi kalau sudah ada yang follow, mulai mengikuti, ya sudah bisa calon kuat itu. Tapi kalau dia sudah mulai chat-chat sudah mulai komen-komen itu sudah calon kuat pembeli tuh. Nanti sudah jadi calon pembeli, sudah jadi pelanggan, teman-teman sudah bisa berinteraksi. Jadi begitu ya, teman-teman bisa melihat, memonitor tingkat konversi dari proses bakal calon customer yang Bapak Ibu. Ya silakan, Andin bertanya.